panas enak minum dulu nih. Kopi kaki lima. Si Arja diminumnya, ya. Alhamdulillah. Kita ngaji dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Syekh? Alhamdulillah. Sehat ya? Udah balik. Masya Allah. Ini Kemarin dari Bekasi katanya. iya ada acara soal di Bekasi. Oh gitu. Masya Allah. Kamu lagi sibuk nih kayaknya? Enggak, bisa ngaji aja. Masya Allah. Ngaji apa? Kedengarannya indah banget tadi. Ngaji Al-Isra. Al-Isra. Kan Masya Allah. sekarang Maulid Nabi. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ya? Oh sekarang bulan Rajab ya? Bulan Rajab. Masya Allah. Iya benar. Iya. Tapi ada yang menarik sih. Apa tuh? Tadi habis baca juga tuh apa sejarahnya kan. Sejarah Isra Mi'raj. Yang aneh denger Isra Mi'raj itu ternyata hadiah untuk Rasul. Itu maksudnya gimana? Allah ngadiahin Rasul perjalanan Isra Mi'raj. Ente pernah dengar nggak sirahnya? Ya, jadi begini Syekh. Gimana? Isra Mi'raj itu adalah suatu hadiah yang berbentuk hiburan untuk Nabi. Hiburan. Kenapa kita sebut hiburan tuh? Karena di Menarik tahun nih, itu, menarik nih. nah, iya nih. Iya. Nah, kenapa disebut hiburan tuh? Karena kejadian ini terjadi pada tahun 10 kenabian. Oke. Di masa itu Nabi kehilangan 2 orang sosok manusia yang sangat membela perjuangan dakwahnya. Oh iya. Itu. Yang pertama itu pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Dia walaupun bukan seorang Muslim, tapi dia yang pasang badan buat Nabi. Oh iya benar. Oke. Nah yang kedua istri tercintanya Khadijah. Nah seluruh hartanya diperkorbankan untuk Nabi. Oh. Bahkan sampai Khadijah mau wafat, Khadijah bilang ke Nabi, wah ya Rasulullah, kalau kurang uang dakwahnya, nanti ambil tulang saya di kuburan, jual, pakai buat dakwah. Sampai segitunya tuh. Dan di tahun ini, di tahun itu Rasulullah kehilangan 2 orang yang menjaga perjalanan dakwahnya. Oke. Nah, oleh Dan itu karenanya terpukul banget ya berarti ya. pasti karena dirasa sangat sedih, Allah kasih nih hadiah untuk menghibur dia. Isra wa Mi'raj ini. Luar biasa. Iya. Ini sobat Hamim harus tahu nih. Nah. Jadi yang biasa dibahas kan di Isra Mi'raj kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ternyata di balik itu adalah hadiah buat Rasul. Hadiah Buat hiburan. Rasul. Luar biasa. Terus di Isra Mi'raj kan ada wahyu yang luar biasa. Salat. Yes. Salat yang katanya mulai dari 50 waktu sampai 5 waktu ya. Sampai 5 waktu. Cuman kalau kita lihat yang spesial itu di peristiwa Isra Mi'raj justru wahyu yang salat ini dari Allah nggak lewat malaikat Jibril, benar ya? Yes. Itu gimana tuh prosesnya itu? Ya. Tentu di sini kita bisa pahamin nih, sehingga bahwa ulama sebagaimana yang jelasin tadi tuh, satu-satunya perintah yang turun bukan lewat perantara, tapi dipanggil langsung nih Nabi. Nah, sehingga ada ulama yang menyimpulkan kalau ente mau cepat dekat sama Allah,
maka jaga sholatnya. Oh gitu ya. Itu pesan tersiratnya gitu. Pesan tersiratnya itu. Itu oleh karenanya, karena perjalanan dari bumi menuju langit itu kan disebut tuh di surat Al-Ma'arij. Kalau seandainya dipakai manusia buat jalan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Segitu jauhnya, segitu lamanya. Tapi itu semua bisa diringkas dan cepat mencapai Allah dengan sholat 5 waktu sebagai hadiah dari Allah. Oh gitu. Itu Syekh. Message-nya gitu luar biasa ya. Iya. Berarti kalau kita mau langsung direct ketemu Allah lewat sholat itu. Yes. Gitu ya. Dan diperlihatkan lewat perjalanan itu tanpa malaikat Jibril, tanpa perantara. Jadi kita bisa connect langsung gitu. Yes. Lewat itu ya. Gitu. Itulah pesan tersiratnya, sehingga tidak lagi perlu perantara. Bahkan sampai di Sidratul Muntaha itu Rasulullah naik sendiri tanpa Jibril, karena Jibril udah nggak kuat sampai situ. Ah iya benar. Katanya malaikat Jibril nggak berani. Iya, dia naik sampai itu ya. Iya, dia naik ambles dia. Tapi Rasul Allah istimewakan karena ada pesan istimewa yang mau disampaikan. Itulah sholat. Nah itu menarik tuh. Kan Rasul kan manusia biasa juga kan. Padahal malaikat Jibril kan secara zat mungkin di atasnya manusia kan, dari cahaya. Tapi dia nggak, malaikat Jibril itu nggak kuat gitu ya. Tapi kalau Rasul kuat tuh, kenapa tuh? Nah, ketika Rasul mau diberangkatkan, itu oleh karenanya kan dibersihkan hatinya. Nah, kita harus pahamin nih. Emangnya hatinya Nabi kotor? Kagak. Terus kenapa dibersihkan dengan air Zam-Zam? Biar nggak ada persepsi gitu ya, benar ya. Ini harus jangan sampai salah paham nih teman-teman kita nih ya. Harus dibersihin, berarti kan nggak bersih. Apa dibersihin? Emangnya kotor hati Nabi? Itu bukan dibersihkan kotorannya, tapi dihilangkan rasa takutnya. Dihilangkan rasa takutnya. Bahkan ada ulama seperti Habib Ali, itu maksudnya disiram air Zam-Zam adalah diberikan cahaya di atas cahaya dalam hati Nabi. Nah, sehingga dengan kesiapan itu dia bisa Allah angkat sampai dekat sekali, pada sisi dekat dengan Allah untuk menerima wahyu yang istimewa. Makanya kata seorang Nabi Yahya pernah bilang bahwa sendalnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad, lebih mulia dari aku. Kenapa? Karena sendalnya bisa sampai sedekat dengan Allah, sedang aku tidak pernah. Wah, Nabi Yahya tuh ya? Nabi Yahya. Seperti itu, Syekh. Minum dulu saya. Oh, boleh banget. Sedotannya nggak ada nih. Nah, itu dia nih. Aneh nyariin ya, mana nih? Sambil dulu dah. Masyaallah. Wah, luar biasa ini, Syekh. Kayak di ini dong, kayak di TikTok set gitu. Luar biasa nih. Goyang-goyang. Insyaallah. Boleh nih, Syekh. Ini produk teman kita nih. Seharja. Masya Allah. Untuk yang suka kopi, luar biasa. Yang suka kopi jangan lupa nih produknya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Melek langsung. Melek langsung. Luar biasa. Berarti menarik ya, Isra Mi'raj itu ya. Karena kan yang kita tahu juga dari segi keilmuan, Rasul pakai kendaraan buruk gitu. Buruk itu kalau dibedah secara keilmuan tuh kecepatannya lebih kecepatan cahaya gitu kan. Karena tembus ke langit ketujuh. Cuman ternyata di balik itu ada message yang luar biasa. Justru perjalanan ini buat hiburan Rasul. Kalau kita hiburannya kemana? Ke puncak gitu. Kalau lagi itu, kalau lagi stres. Kalau ini spesial banget ya. Kalau ke puncak masih mending. Yang penting jangan ke Bim-Bim. Wah, Bim-Bim mana ke Bim-Bim? Wah, ke Bim-Bim mana? Kacau nih, kacau. Oke. Terus menurut ente ada ibroh apa lagi tuh dari Isra Mi'raj? Kalau Ani kan tahunya dua itu aja sih. Tentu banyak ibrohnya, dan pada seluruh ibroh itu pada intinya yang paling inti adalah satu, di mana kejadian Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang terjadi pada masa di mana nalar manusia nggak bisa nangkep itu. Oh iya benar. Sehingga zaman dulu nggak ada pesawat. Oh iya, kalau sekarang kita, Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sekarang ada pesawat mungkin saja. Iya, tapi orang pada masa itu sangat mustahil. Perjalanan paling cepat dari Mekah ke Syam 1 bulan. Benar. Sedangkan ini tidak sampai 1 malam. Nggak sampai 1 malam. Ya kan? Benar. Nah, sehingga disitulah menjadi tolak ukur parameter keimanan para sahabat Nabi. Makanya kenapa sosok sahabat yang mulia seperti Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh
oleh Rasulullah karena inilah sahabat yang satu-satunya mampu membenarkan kejadian yang nggak bisa dinalar sama manusia pada saat itu. Oh gitu ya. Lah iya. Jadi gelar as-Siddiq pada saat setelah Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu. Oh gitu ya. Karena Baru andai tahu kata kita hidup zaman itu, Syekh, belum tentu kita beriman sama kejadian itu. Iya benar. Lah benar, iya. Benar. Belum tentu beriman. Iya. Nah, Kan mas pesawat aja kan belum ada kan. nah iya. Pesawat belum ada, tadi perjalanan paling cepat 1 bulan. 1 bulan Ini pakai sampai ke onta langit lagi. ke-7 pakai onta lagi. Nah, kalau jalan kaki nggak tahu. Pakai onta lagi. Iya. Berarti gelar as-Siddiq untuk Abu Bakar setelah proses Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu, dan itu yang ditegaskan Abu Bakar, seandainya di depanku ini ada tembok berwarna putih, lalu Muhammad bilang ini hitam, demi Allah yang salah mata saya, yang benar Nabi Muhammad. Abu Bakar gitu ya. Saking menegaskan bahwa apapun yang dikatakan oleh Muhammad pasti benar, Pasti benar ya. tak mungkin bohong. Itulah makanya Abu Bakar menjadi manusia yang mulia, yang bahkan sampai Nabi pun menyebut Abu Bakar dengan sebutan kekasih saya. Wah, begitu. Kalau ada gelar kekasih luar biasa sih. Wah, Luar biasa. iya, yang jomblo kalah itu. Nggak punya Ngomongin gelar jomblo kekasih. nih. Teman-teman ngomongin jomblo langsung ini nih saya nih. Pesan jomblo. Nah, jangan dibocorin dong. Jadi teman aneh ini namanya Syekh Raden. Umurnya nggak beda jauh lah sama yang 25 ya. Nanti umur dulu Ya, 23 insya 23 Allah. kan, berarti nggak beda jauh sama yang 24. Kalau aneh sih bukan 24 umurnya. Oke, nggak beda jauh sama yang 24. Cuman keilmuannya luar biasa lah, makanya aneh kadang suka tanya-tanya tentang sirah sama Syekh Raden nih. Kalau di Al Mujahidin salah satu sirah berjalan nih Syekh Raden. Sirah berjalan. Gitu. Terakhir saya coba kasih pesan-pesan deh ke teman-teman Sobat Hamim. Dari Isra Mi'raj kita dapat wahyu yang luar biasa, sholat. Nah, sekarang fenomena sholat itu kan ngeri banget kan. Banyak orang yang masih melalaikan sholat dan nganggap sholat itu biasa aja gitu. Padahal kita tahu justru sholat itu lahir wahyunya lewat peristiwa yang luar biasa tadi kan. Nah itu biar Sobat Hamim nih sedikit dapat insight lah. Insight sholat itu seberapa penting sih dan kenapa kita harus segitu pentingnya ngejaga sholat. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Hamim TV yang dirahmati oleh Allah. Ya. Pertama, pesan yang paling saya tegaskan, jaga sholat Anda. Why? Kenapa? Sebab sholat satu-satunya perintah Allah yang turun tanpa perantara, yang langsung turun kepada utusan kita tercinta Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kedua, kenapa Anda harus jaga sholat? Karena kalau Anda tidak menjaga sholat, yang orang masuk ke dalam neraka sakor ketika ditanya apa sebabmu masuk ke dalam neraka sakor, jawaban mereka pertanyaan adalah qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan karena kami selama hidup di dunia bukan termasuk orang yang menjaga sholat. Kalau Anda nggak mau masuk neraka, Anda mau nyaman di surga, tolong jaga sholat Anda. Ya, tapi kalau Anda nggak mau masuk surga, welcome aja sih. Sebab Nabi nyatakan semua umat Nabi yang beriman akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Kalau Anda nggak mau, silahkan saja. Ya, itu jelas di dalam Al-Quran dalam surah Al-Mudaththir. Maka yang ketiga, ingatlah bahwa Isra Mi'raj ini tidak cuma sekedar kisah saja atau cerita dongeng saja. Lah, ini adalah hak. Ini adalah kisah yang benar dan banyak ibrah di dalamnya. Maka buat teman-teman sahabat Hamim TV, jangan pernah lepas daripada mengenal perjalanan hidup Rasulullah SAW, karena dengan begitu akan semakin meningkatkan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad yang menjadi sebab kita akan diantarkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh pesannya. Luar biasa. Berarti hari ini kita belajar tentang Isra Mi'raj, sholat dan hiburan Rasul. Hiburan Rasul. Oke deh, kita jalan. Oh, boleh. Kelipo kita. Iya, ketemu Ustadz Hamdi katanya siap, di sana. Oke. Mau ngajakin ngaji. Langsung. Yuk. Udah nggak sabar kita ya. Assalamualaikum.